Aku hanya terbawa suasana. Ya, aku bahkan masih mencintai mendiang istriku. Aku tidak mungkin mengkhianatinya dengan cara seperti ini. Harry segera berdiri lalu melangkah masuk ke dalam toilet yang berada di dalam ruangan itu. Ia menyesali perbuatannya yang melakukan hal tidak pantas saat Dara dalam kondisi setengah sadar. Saat keluar dari toilet, Harry kembali memandangi Dara yang telah terlelap di atas sofa. Ia meraih sebuah jaket yang tergantung di sudut ruangan untuk menyelimuti Dara yang terlihat kedinginan. Di depan Dara ia terpaku menatap wajah cantik yang ternyata belum bisa ia lupakan setelah sekian lama. Kenapa dulu kamu menyakiti aku sampai kehilangan kepercayaan diri? Kenapa Dara? Sekarang aku sangat membencimu, tapi... Ia tak bisa melajukan ucapannya. Perlahan Harry melangkah keluar dari ruangan itu. Terlihat masih banyak orang yang sedang berpesta di luar sana. Harry memilih segera naik ke lantai 2 untuk melihat Clayton di kamarnya. Sepanjang perjalanan menuju kamar sang putra, Harry terus mengusap cincin pernikahan yang masih melekat di jari manisnya. Lagi-lagi ia mengingat mendiang istrinya yang dulu selalu berbagi rasa bersama. Saat hampir sampai di kamar Clayton, Harry melihat seorang pelayan keluar sambil membawa beberapa pakaian kotor putranya. "Selamat malam, Tuan. Maaf, saya mau turun sebentar mencari Dara. Tadi dia hanya pamit pergi sebentar tapi belum kembali sampai sekarang. Kamu tidak perlu mencarinya. Saya yang akan tidur bersama Clayton malam ini," ucap Harry lalu segera masuk ke dalam kamar tanpa mendengar tanggapan pelayan tadi. Di dalam kamar, Harry duduk di samping box bayi, menatap wajah Clayton. Sesekali ia tersenyum tipis saat mendengar bayinya mendengkur halus. "Clay, Papa pergi sebentar ya. Jangan nakal ya superhero Papa. Maaf, karena tidak bisa selalu berada di samping kamu." Harry menyentuh pipi putranya perlahan dan lagi-lagi ia tersenyum getir. Ia merasa gagal memberikan keluarga yang sempurna untuk Clayton. Namun, ia harus tetap tegar karena selain keluarga, ada ribuan orang dari berbagai kota yang bergantung di bawah kepemimpinannya. Hufet akhirnya sampai. Stefan berlari masuk ke area utama mansion. Sebenarnya penerbangan masih 2 jam lagi, tetapi Harry meminta Stefan agar segera datang di jam yang baru menunjukkan pukul 5 pagi. Sesampainya di depan ruang tengah, langkah Stefan terhenti ketika melihat Harry sedang menuruni tangga bersama kepala pelayan yang membawakan kopernya. "Tuan, bersemangat sekali mau pergi. Pilotnya saja belum mandi tapi Anda sudah rapi," sahut Stefan dengan napas terengah-engah. "Aku ingin berangkat sekarang. Pastikan semua siap sebelum aku sampai di lapangan terbang." Harry melanjutkan langkahnya menuju pintu utama. Sementara Stefan yang dilanda kepanikan segera merogoh ponsel di dalam saku jasnya untuk menelpon seseorang. "Halo, cepat siapkan semuanya. Bilang sama pilot itu tidak usah mandi." Tanpa memberikan kesempatan orang di balik telepon untuk bicara, Stefan mengakhiri panggilan tersebut. Ia melangkah cepat menghampiri Harry yang sudah pergi ke depan mendahuluinya. Sepanjang perjalanan, Stefan menjelaskan semua jadwal yang akan dilakukan Harry selama 1 minggu berada di Singapura. Ia menjelaskan secara detail dan lugas, seolah sudah paham betul kebiasaan sang atasan yang sering marah jika penjelasannya kurang baik. "Sudah hanya itu saja?" tanya Harry sesaat setelah Stefan selesai dengan penjelasannya. "Iya, Tuan sudah selesai," ucap Stefan sambil menutup berkas di tangannya. "Setelah semua selesai di Singapura, atur penerbanganku ke Paris. Aku ingin mengunjungi ayah mertuaku. Aku ingin beristirahat sejenak di sana sambil mencari inspirasi untuk pembangunan hotel ke depannya." Stefan mengerjap bingung karena ini di luar prediksi sebelumnya.
Tapi bagaimana dengan pembangunan resort yang sebentar lagi akan selesai? Kami tidak mungkin mengadakan pembukaan tanpa Anda, Tuan. Kamu wakili aku. Harry menoleh menatap Stefan. Dan tolong beritahu Mama untuk menjaga Clayton dengan baik selama aku pergi. Sekalian aku ingin menemukan peluang baru di Paris, karena di sana salah satu kota dengan tujuan wisata. Stefan memilih untuk tidak banyak bertanya saat melihat raut wajah Harry yang tak seperti biasanya. Baik, Tuan. Saya akan laksanakan sesuai perintah Anda. Tak lagi ada yang Harry ucapkan. Ia memilih melihat keluar jendela mobil. Ia berharap setelah ini bisa menemukan bagian dari dirinya yang telah hilang. Karena saat ini ia merasa kehilangan ketegasannya. Ia goyah, lemah, tidak fokus. Kedua mata Dara mengerja perlahan saat cahaya matahari menelusup masuk dari celah jendela ruangan, menerpa wajahnya. Perlahan ia bangkit seraya memegangi kepala yang terasa berat. Sejenak ia nampak termenung. Hingga detik selanjutnya saat kesadaran telah pulih 100% ia terbelalak. Astaga, ini jam berapa? Kenapa aku di sini? Ia menatap asing ke setiap sudut ruangan. Dara segera bangkit dari posisinya lalu bergegas keluar. Ia semakin panik saat melihat jam besar di dinding ruang tengah yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Langkahnya terus berlanjut hingga ke lantai 2. Sesampainya di kamar Clayton, Nyonya Liana sudah berada di sana, melihat kedatangan Dara dengan raut wajah kesal. Dara tertunduk sambil berusaha mengatur napas. Dari mana saja kamu? Tanya Nyonya Liana seraya melangkah menghampiri ibu susu cucunya itu. Dari mana kamu semalaman sampai Clayton menangis kehausan? Maaf. Malam tadi saya ketiduran di bawah. Dara membungkuk hormat. Maafkan saya Nyonya. Lain kali saya janji tidak akan lalai. Baru beberapa hari dan kamu sudah lalai seperti ini. Ingat Dara, uang yang saya berikan tidak cuma-cuma. Bekerjalah sesuai aturan yang sudah kamu tanda tangani. Kali ini saya maklumi, tapi lain kali tidak akan lagi. Nyonya Liana melangkah keluar dari kamar tersebut. Sementara itu Dara masih berdiam di sana. Mencoba mengingat-ingat apa saja yang terjadi malam tadi. Namun, ingatannya hanya sampai ketika Harry menarik ia pergi dari kerumunan para tamu. Sudah, Dara. Jangan dipikirkan, malam tadi Clayton tidak terlalu rewel karena tuan muda yang menjaganya semalaman, ucap pelayan Ninda saat menghampiri Dara. Spontan Dara menegapkan kepalanya menatap pelayan itu. Tuan tidur di sini. Dia juga bilang aku tidak perlu pergi mencari kamu. Sepertinya Tuan melihat kamu di lantai bawah malam tadi. Hufet, sayangnya sekarang Tuan berangkat ke Singapura. Tadi Nyonya bilang kemungkinan Tuan Harry akan melanjutkan perjalanannya ke Paris, tempat tinggal ayah mendiang Nona Liora. Dia pergi. Kata itu terucap lirih dari bibir Dara. Ia bahkan belum sempat berterima kasih karena malam tadi Harry menyelamatkannya dari ulah para tamu Nyonya Liana. Sudah, mandi sana. Mumpung Clayton tidur lagi. Kalau begitu aku keluar ya, nanti aku bawakan sarapan untuk kamu. Pelayan Ninda keluar dari kamar tersebut. Sementara Dara melangkah mendekati boks bayi di mana bayi mungil itu tengah terlelap. Maafkan, Ibu Yaklai. Setelah beberapa saat, Dara segera membegas masuk ke dalam kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Di tempat berbeda, renovasi kediaman Paman dan Bibi mulai berjalan. Rumah yang lama bahkan dibongkar abis. Hingga kedua pasangan parubaya itu menyewa sebuah rumah kontrakan terdekat untuk tempat tinggal sementara. Para warga sekitar pun mulai bertanya-tanya, di mana Paman dan Bibi Dara mendapatkan banyak uang untuk merenovasi rumah,
sedangkan warga sekitar tahu jika paman hanya seorang pembuat patung kayu. Berita terkait kehidupan yang berubah 180 derajat itu pun sampai ke telinga mantan ibu mertua Dara. Yups, wanita parubaya itu selalu penasaran dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan istri mendiang putranya. Jauh-jauh Bu Marta datang dari pusat kota, hanya untuk membuktikan langsung apa ia dengar dari orang-orang. Sepertinya mereka akan membuat rumah yang besar. Jangan-jangan wanita pembawa sial itu benar-benar jual diri. Tak puas hanya melihat dari jauh, ia keluar dari mobil taksi dan melangkah menghampiri paman dan bibi yang sedang memantau pembangunan. Hei kaum duafa. Apa ini? Sepertinya keponakan kalian bekerja keras sekali ya, ucap Bu Marta dengan tatapan remehnya. Spontan paman dan bibi menoleh ke arah sumber suara. Untuk apa kamu datang kemari? Ketus bibi sambil berkacak pinggang. Setelah semua yang Bu Marta dan Yola lakukan kepada Dara, bibi dan paman benar-benar sakit hati. Apalagi tidak ada itikat baik dari mantan mertua Dara itu untuk minta maaf. Sombong ya sekarang. Mentang-mentang mau bangun rumah baru. Dara mana? Tanya Bu Marta sambil mencari-cari keberadaan Dara. Sekarang Dara sudah punya pekerjaan. Dia tidak terpuruk seperti yang kamu pikirkan. Keponakan saya wanita kuat, sahut paman. Hah, betul kan? Pasti dia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan semua yang kalian nikmati saat ini. Sekarang katakan, dia jadi pelet cur atau simpanan om-om. Dasar nenek sihir. Dengan kesal, bibi menarik rambut Bu Marta dengan kesal. Lepas. Sakit. Bu Marta meringis kesakitan. Rasanya kulit kepalanya akan segera lepas. Rasain. Tidak ada puas-puasnya kamu menghina keponakanku. Asal tahu saja ya, sesusah apapun Dara, dia tidak pernah merugikan orang lain apalagi bekerja tidak benar. Bibi menarik rambut Bu Marta semakin kuat, seolah meluapkan kekesalan yang selama 1 bulan ini ia pendam. Sakit, lepas. Bu sudah, jangan diladeni. Dia ini tidak worth it. Paman menarik tangan bibi agar menghentikan aksinya. Bu Marta kembali menegapkan posisinya dengan jari yang menunjuk lurus ke arah bibi. Lihat saja nanti. Sejauh mana Dara bertahan. Selama ini dia itu hanya bergantung dengan mendiang anak saya, dia itu tidak bisa apa-apa. Bu, sudah, ucap paman saat bibi kembali hendak melawan. Sementara Bu Marta segera berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahkan setelah Dara mengalah dan pergi tanpa membawa sepeser pun harta, ia masih saja diganggu. Mungkin Bu Marta hanya akan merasa puas saat melihat Dara terlunta-lunta di jalan. Pukul 8 malam waktu setempat, Harry kembali ke unit apartemennya karena akan ada tamu penting yang datang. Ia bahkan meninggalkan rapat lebih cepat demi orang yang harus ia sambut. Saya akan keluar sebentar membeli minuman, Tuan, ucap Stefan saat melihat isi kulkas dan tidak ada anggur yang biasa diminum oleh tuan mudanya. Pergilah, beli buah dan cemilan ringan juga. Sepertinya malam ini aku akan menghabiskan banyak waktu bersamanya, ucap Harry sambil membuka jas dan mengendurkan dasinya. Baik, Tuan. Selepas kepergian Stefan, Harry melihat layar ponselnya. Ia tersenyum tipis ketika membaca pesan singkat-singkat dari tamu penting itu. Tanpa membuang waktu, Harry segera melangkah cepat menuju pintu untuk menyambut tamu istimewanya malam ini. Klek. Welcome to Singapore, brother. Seru seorang pria dengan pakaian kasual. Di tangannya sudah ada paper bag berisi minuman yang baru saja hendak dibeli Stefan. Masuklah, aku tergoda dengan minuman yang kamu bawa, kakak ipar.
Harry membuka pintu sedikit lebih lebar. Ya, pria itu adalah Nico Sebastian, kakak dari mendiang istri Harry. Nico sudah lama membantu Harry memimpin cabang MV Hotel di Singapura dan beberapa resort dan villa. Selain itu mereka adalah teman masa sekolah. Bisa dibilang, hubungan Harry dan Nico sudah seperti saudara sendiri. Stefan baru saja pergi membeli minuman dan ternyata kamu sudah membawanya, ucap Harry sambil mengambil gelas di laci meja bar. Aku tahu kamu pasti ingin minum malam ini. Harry, jangan terlalu terbawa suasana, Liora sudah tenang. Aku dan ayah saja sudah ikhlas. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah masa depan Clayton, ucap Nico yang saat ini berdiri di samping Harry. Harry menoleh sebentar melihat Nico lalu kembali menata gelas ke atas meja. Aku tahu. Saat ini pun aku sedang berusaha. Tapi apa? Tanya Nico terlihat penasaran. Nick, wanita itu kembali lagi. Harry menoleh menatap Nico. Darah Olivia Johnson, dia kembali ke dalam hidupku. Keriting. Sendok di tangan Nico terjatuh begitu saja. Seketika ekspresi wajahnya berubah datar saat mendengar nama tersebut. Dara, siswi SMA negeri itu. Iya. Sialnya sekarang dia menjadi ibu susu Clayton atas permintaan mama. Harry menghela napas panjang lalu bergegas pergi dari dapur sambil membawa 3 gelas di tangannya. Nico yang beberapa saat tertegun, segera menyusul Harry. Mereka memilih duduk di sofa balkon apartemen, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang selalu lebih indah saat malam hari. Kenapa kamu mengatakan semuanya adalah kesialan? Bukannya dulu kamu sangat mencintainya, sampai rela masuk sekolah lain hanya untuk melihat dia? Nico menuang segelas minuman dan langsung diteguk hingga habis. Sementara Harry tak langsung menjawab. Ia malah kembali membayangkan ciumannya dan Dara kemarin malam. Ia masih tak habis pikir kenapa masih saja terpikat dengan pesona wanita itu setelah semua kata benci yang ia ucapkan. Entahlah. Mungkin aku pernah sangat mencintainya, tapi itu dulu dan semuanya hanya cinta monyet di bangku sekolah. Tidak bermakna apapun. Nico hanya mengangguk pelan, kemudian kembali meneguk minumannya. Entah apa yang sedang ia pikirkan, hingga tak henti-hentinya meneguk minuman dengan kadar alkohol tinggi. Cek, lagi-lagi kau berkilah. Oh ya, setelah dari sini, aku akan langsung ke Paris untuk menemui ayahmu. Aku ingin menghabiskan waktu musim semiku di sana. Aku khawatir tentang kondisi kesehatannya setelah kepergian Liora. Kamu mau ikut bersamaku? Tanya Harry seraya meletakkan gelasnya ke atas meja. Nico menggeleng pelan, kamu tahu hubunganku dan ayah kurang baik sejak dulu. Pergilah, ayah pasti memikirkan anak kesayangannya. Lagi pula aku sibuk akhir-akhir ini karena semua proyek yang kamu rencanakan di sini. Berdamailah, kamu sudah dewasa. Akan aku pikirkan nanti. Wah, Tuan Nico sudah datang. Stefan yang baru saja tiba mengalihkan pandangannya melihat minuman di atas meja. Sudah ada. Padahal saya beli banyak lagi. Letakkan saja di atas meja, kami akan berpesta malam ini, untuk memperingati sesuatu. Sahut Nico. Baik. Tapi saya tidak ikut minum ya, besok masih harus menyetir. Stefan bergegas meninggalkan ruangan itu. Hingga kini tinggallah Harry dan Nico di sana. Mereka mulai bercerita tentang banyak hal mengenai bisnis, meninggalkan wisata masa lalu yang sempat mereka bahas beberapa saat yang lalu. Ya, kisah masa lalu Harry dan Dara mempunyai kesan tersendiri yang mungkin tak akan bisa dilupakan seumur hidup keduanya.